Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami sebagai kelompok 7 ingin membacakan hasil materi kami mengenai pohon binar, array, dan linked list. Yang pertama dimulai dengan pengertian pohon binar. Pohon binar atau binary tree adalah sebuah pohon struktur data yang dimana setiap simpul memiliki paling banyak 2 anak. Secara khusus, anaknya dinamakan kiri dan kanan. Penggunaan secara umum, pohon binar adalah pohon binar terurut dan yang lainnya adalah heap binar. Yang kedua, ada jenis-jenis pohon binar. Yang pertama ada pohon binar penuh atau full binary tree. Pohon binar penuh ini adalah pohon yang setiap node internalnya memiliki tepat 2 anak kecuali mungkin daun yang ada di level paling bawah. Semua node internal memiliki 2 anak dan tidak ada node internal yang hanya memiliki 1 anak. Dan yang kedua ada pohon binar lengkap atau complete binary tree. Pohon binar lengkap adalah pohon di mana setiap level pohonnya terisi sepenuhnya, kecuali pada level terakhir yang diisi dari kiri ke kanan. Meskipun level terakhir tidak sepenuhnya penuh, pohon ini tetap dianggap lengkap karena urutan pengisian dimulai dari kiri. Dan yang ketiga, ada pohon binar sempurna atau perfect binary tree. Jenis ini memiliki anak setiap node itu internalnya punya 2 anak dan semua daun berada pada level yang sama. Dengan kata lain, jika pohon binar penuh juga sempurna, maka pohon binar sempurna adalah pohon yang lebih terstruktur lagi. Berikutnya ada pohon binar seimbang atau balanced binary tree. Pohon binar ini merupakan pohon yang selisih tinggi antara sub pohon kiri dan sub pohon kanan dari setiap node itu tidak lebih dari 1. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kecepatan operasi dan penyisipan. Keunggulan struktur data tree. Berikut adalah beberapa keunggulan atau kelebihan dari tree. Yang pertama, memungkinkan subtree untuk dipindahkan dengan usaha yang minim. Yang kedua, mencerminkan hubungan data secara struktural. Yang ketiga, menawarkan operasi pencarian dan penyisipan yang efisien. Yang keempat, tree sangat baik digunakan untuk membuat hierarki data. Fungsi dari kegunaan tree adalah yang pertama, dalam kehidupan nyata, struktur data tree membantu dalam pengembangan game. Yang kedua, membantu pengindeksan pada database. Yang ketiga, decision tree adalah tools yang biasanya digunakan dalam analisis keputusan. Metode ini memiliki struktur seperti diagram alur yang membantu untuk memahami data. Yang keempat, dominan name server juga menggunakan struktur data tree. Dan yang terakhir, kasus penggunaan tree yang paling umum adalah situs jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Array. Pengertian array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe data yang sama, yang disusun dalam urutan tertentu dan diakses menggunakan indeks. Ukuran array biasanya tetap dan ditentukan pada saat deklarasi. Jenis-jenis array, yang pertama ada array 1 dimensi atas 1D, yang kedua array 2 dimensi 2D, yang ketiga array multidimensi. Contoh kasus array. Array cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan akses elemen yang cepat dan memiliki ukuran data yang tetap, seperti pengolahan gambar atau pemrosesan sinyal. Kelebihan array ada 2, yaitu yang pertama akses elemen cepat menggunakan indeks, yang kedua penyimpanan kontigu berurutan di memori sehingga mengurangi overhead dalam pengolahan memori. Kekurangan array ada 2 juga, yaitu yang pertama ukuran array tetap dan tidak dapat diubah setelah deklarasi. Yang kedua, menambah atau menghapus elemen dalam array harus bergeser. Linked list. Pengertian linked list adalah struktur data yang terdiri dari serangkaian elemen yang disebut nodes, di mana
Setiap nodes berisi data dan sebuah referensi pointer ke nodes berikutnya dalam urutan. Jenis-jenis linked list ada 3, yaitu yang pertama single linked list, yang kedua double linked list, yang ketiga scalar linked list. Contoh linked list. Linked list cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan penambahan dan penghapusan elemen yang sering dan dinamis, seperti implementasi struktur data, tumpukan stack, dan antrean queue atau pengolahan memori dalam aplikasi tertentu. Kelebihan dan kekurangan linked list. Kelebihannya adalah ukuran dinamis, memungkinkan penambatan dan penghapusan elemen dengan mudah, tidak memerlukan memori berdekatan, lebih fleksibel dalam alokasi memori. Kekurangannya adalah akses elemen lebih lambat dibandingkan dengan array, karena traversal harus dilakukan satu persatu mulai dari node pertama. Pengolahan pointer lebih rumit dibandingkan dengan array. Kesimpulannya adalah array, linked list, dan pohon biner adalah 3 struktur data penting dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Array memiliki elemen yang tersimpan secara bersebelahan, memberikan akses cepat namun tidak fleksibilitas dalam ukuran dan lambat dalam penyisipan atau penghapusan. Linked list dengan node yang saling terhubung melalui pointer menawarkan fleksibilitas ukuran dan kemudahan penyisipan atau penghapusan, tetapi aksesnya lebih lambat dan membutuhkan memori tambahan pointer. Sementara itu, pohon biner yang berbentuk hierarki dengan maksimal 2 anak per mode cocok untuk pencarian cepat pada pohon biner yang seimbang. Namun, implementasi lebih kompleks dan performanya menurun pada pohon yang tidak seimbang. Pemilihan struktur data tergantung pada kebutuhan aplikasi, seperti akses cepat pada array, fleksibilitas pada linked list, atau pencarian hierarki pada pohon biner. Nah, sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.